Jazirah Arab berkembang Islam dari ini. Kenapa? Karena Rasul jadi imam di belakang para nabi yang pernah mendakwai daerah-daerah tersebut. Bahkan Islam bukan hanya kembang di 4 negara, Mesir, Irak, Arab, tapi sampai ke semua benua. Benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, semua ada Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Baru Nabi diangkat ke langit, kemudian berjumpa dengan Adam di langit pertama. Kenapa berjumpa dengan Adam? Supaya menjadi ibrah bahwa, karena kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu kan saat kesulitan dakwah. Paman Rasul meninggal, istrinya meninggal, tidak bisa berdakwah di Mekah, akhirnya hijrah ke Taif, sampai dilempari batu, mau masuk ke Mekah lagi tidak bisa. Jadi Rasul itu sedang kesulitan berdakwah. Lah disitulah Allah Isra Mi'rajkan ke langit. Jadi ketika melihat para nabi, banyak pelajaran yang Nabi SAW ambil dari para nabi di langit itu. Pertama berjumpa dengan Adam. Sebagaimana Adam hijrah dari surga ke dunia, maka Rasul pun hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian setelah itu berjumpa dengan Isa dan Yahya. Apa hikmahnya? Isa dan Yahya disakiti orang Yahudi, bahkan Yahya dipenggal lehernya untuk menjadi mahar seorang wanita pelacur bagi seorang raja. Begitu juga Isa, hampir dibunuh kalau bukan karena diangkat Allah. Artinya Nabi pun akan mengalami hal yang sama. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, dia akan dihadapkan dengan permusuhan bersama orang-orang Yahudi. Bagaimana Yahudi Bani Nadir akan membunuh Rasul, bagaimana Bani Quraisy yang meracun Nabi SAW, bagaimana orang-orang Khaybar yang mengirim tukang sihir Nabi bin Asad untuk menyihir Nabi SAW. Artinya Rasul akan dihadapkan dengan permusuhan besar dengan orang-orang Yahudi. Kemudian naik ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kenapa berjumpa dengan Nabi Yusuf? Yusuf itu disakiti saudaranya, usia 10 tahun dicemplungkan ke sumur, kemudian diambil para pedagang, dijual di Mesir. Maka Rasul pun dakwahnya yang pertama kali menghalangi siapa? Saudaranya. Siapa saudaranya? Abu Lahab dan saudara-saudara yang lain. Sehingga Allah turunkan ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kemudian naik ke langit keempat, berjumpa dengan Idris. Sebagaimana Idris diangkat derajatnya sampai ke langit keempat, maka Rasul pun akan diangkat derajatnya. Wa rafa'na laka dzikrah, kami akan angkat penyebutan wahai Muhammad. Hari ini tidak ada nama terbanyak di dunia kecuali nama Muhammad. Sebutkan nama, siapa nama yang paling banyak disebut di dunia kalau bukan nama Muhammad? Ketika antum adzan mendengar nama Muhammad, ketika qomat mendengar nama Muhammad, ketika salawat mendengar nama Muhammad, ketika tasyahud mendengar nama Muhammad. Bahkan setiap ada orang lahir dikasih nama Muhammad, ada orang mu'alaf disebut nama Muhammad, macam-macam diagungkan namanya. Kemudian setelah itu naik ke langit keberapa? Kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Dan Harun lembut, maka Rasul diajarkan untuk lembut dalam berdakwah. Kemudian naik ke langit ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa. Musa diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan banyak disakiti Bani Israel, sampai-sampai Rasul mengatakan rahimallah akhi Musa udhiya katsiran fasabar. Sungguh Allah merahmati Nabi Musa, diuji banyak kali oleh Bani Israel tapi dia sabar. Maka Rasul pun akan sama, banyak ujian yang akan dilalui Nabi SAW. Bahkan semua ujian yang kita lalui sudah pernah diujikan Allah kepada Nabi SAW. Yang terakhir, berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim adalah orang yang mirip wajahnya dengan Nabi SAW. Dia membangun Ka'bah. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Dia pun bersender di tiang Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Dan Rasul akan memakmurkan Ka'bah yang dibangun Ibrahim. Sampai hari ini umat Islam datang ke Ka'bah, memakmurkan Ka'bah yang dibangun Ibrahim. Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah, kemudian disyariatkan haji kepada manusia, maka haji satu di antara rukun Islam bagi kaum muslimin. Baru setelah itu naik ke Sidratil Muntaha. Bagaimana kasusnya, kisahnya, dan peristiwa-peristiwa langit yang lainnya masih banyak.
nanti kita uraikan setelah Isya karena sudah masuk waktu Isya.